Teman-teman sudah berhasil semua untuk mendownload data tadi yang ada di chat? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah silahkan dibuka aplikasinya semua ya. Sambil menunggu ini loading dulu. Ibu maaf, selagi nunggu saya boleh izin tanya Kak Bu? Oke, gimana Esther? Silahkan. Ini kita harus login terlebih dahulu Kak Bu di rekeningnya. Enggak. Tidak harus login. Nah, jadi teman-teman akan melihat seperti ini ya. Kalau belum pernah membuat, di sini akan kosong nih. Nah, yang kita lakukan pertama adalah ini, klik create new workflow nih ya. Nah, teman-teman silahkan berikan nama di sini. Namanya terserah, tapi teman-teman harus ingat nama projectnya karena dari data preprocessing ini akan kita lanjutkan di praktikum-praktikum selanjutnya. Seperti itu. Nah, misalnya apa 2025 NIM gitu kayak atau apa praktikum 1 gitu, terserah. Nah, kemudian teman-teman klik button create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya notes ya. Nah, jadi kita akan drag and drop dari notes ini ke sisi sebelah kanan sini, ke kanvasnya ini gitu ya. Jadi untuk notes-nya di sini ada notes untuk input output. IO ini artinya input output ya. Kemudian ada banyak di sini untuk note input outputnya. Ya, ada Excel, ada bisa baca dari Google Sheet gitu ya, dari file CSV dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga notes untuk manipulation. Nah, di sini untuk mengelola atau memanipulasi data yang kita miliki gitu ya. Mau difilterkah kolomnya, mau difilter row-nya, melakukan penggabungan data gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan nodes manipulation ini. Seperti itu. Kemudian ada nodes yang kategorinya views gitu ya. Jadi kita bisa membuat bar chart, line chart, pie chart ya, scatter plot, histogram, heat map itu bisa kita gunakan, kita buat dengan menggunakan nodes ini teman-teman. Kemudian ada yang namanya nodes yang kategorinya analytics. Nah, ini untuk nodes ini akan lebih detail kita pelajari di pertemuan setelah UTS gitu ya. Karena ini sudah ada nodes-nodes untuk machine learning nih di sini. Ya. Kemudian ada nodes kategorinya DB, ini database. Kemudian ada yang sifatnya other data types. Nah, jadi kita bisa mengekstrak data dan juga waktu dari format data yang kita miliki. Misalnya kita punya data tanggal
dan waktu gitu ya. Kita mau mengekstrak bulannya atau tahunnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan notes ini. Seperti itu. Kemudian ada juga notes yang kategori structure data. Kemudian ada juga yang scripting. Kemudian ada juga tools dan service. Ya, misalnya mau dikoneksikan ke Google Analytics gitu ya dan sebagainya. Nah, dan juga di sini ada yang sifatnya lab ya di sini. Dan juga ada yang control workflow di sini. Dan juga ada yang workflow abstraction. Dan juga ada reporting nih, misalnya mau dibuat ke PDF gitu ya, ke HTML dan sebagainya itu bisa di sini. Nah, tapi kita tidak akan mengekspor semua notes ini. Yang kita gunakan adalah notes-notes yang berkaitan dengan data preprocessing ataupun nanti yang berkaitan dengan metode symbolic AI dan juga data driven. Nah, yang pertama tadi kan datanya formatnya Excel ya teman-teman ya. Formatnya Excel. Nah, berarti teman-teman bisa search di sini. Kalau nggak mau buka-buka ini ya atau lebih ada missing value. Nah,
selanjutnya yang pertama kita lakukan, nah saya lihatkan aja ini yang Bu, lengkapnya ya. Bu, Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan ya, Bu, apa itu? maaf Bu, maaf. Kelihatan nggak screen saya? Tadi terpotong Bu suaranya Ibu dari tombol search itu udah terpotong Bu suaranya, terus share screen-nya juga udah mati. Oke. Pas penjelasan tombol Nah, search mana tadi Bu. ini? Nih, search ini ya. Nah, ini kenapa dia bisa ke stop share ya? Nah, ini teman-teman ketikkan Excel, kita cari Excel Reader ya karena akan membaca data Excel. Kalau yang writer ini sifatnya untuk menyimpan hasil data preprocessing-nya. Nah, kita baca dulu, berarti kita pilih yang Excel Reader. Nah, teman-teman bisa klik, terus drop di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya bisa nih kalau diklik atau double klik ya, nanti akan muncul konfigurasinya. Nah, silahkan di sini inputkan data yang tadi sudah teman-teman download di sini ya, di file ini. Nah, nanti di bawahnya akan terpreview preview with current setting nih. Nah, di sini akan muncul nih data yang kita upload tadi. Nah, selanjutnya, nah ini kan kita lihat ada yang tanda tanya ya. Nah, ini artinya ada missing value nih teman-teman. Itu ya yang nanti perlu kita atasi nanti. Ibu permisi, Bu. Nah, selanjutnya. Kenapa itu? Tadi yang pas klik Excel Reader itu habis itu kayak gimana ya, Bu? Mohon maaf, Bu. Double klik. Kamu double klik tuh. Klik 2 kali atau klik yang ini, open dialog ini. Ini klik 2 kali dia di sini tik-tik gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya klik OK. Ya, klik OK, terus teman-teman klik ini button execute ya. Nah, di sini ada apa nih? Ada lampu merah ya di sini, ada merah, kuning, hijau nih. Nah, kalau misalnya merah, ini artinya kita belum menginputkan file apapun nih di node-nya. Gitu ya. Nah, kalau tanda kuning artinya kita perlu melakukan execute di sini. Datanya sudah masuk tapi belum bisa kita lihat karena belum di running gitu ya. Nah, di sini kita bisa klik button execute, button play ini atau dari bawah sini teman-teman. Nah, kalau di teman-teman nggak muncul, kalau seperti ini tinggal tarik aja ke atas nih. Nah, gitu. Nah, kemudian teman-teman klik execute di sini ya. Execute, nah nanti akan muncul hasilnya di bawah sini. Nah, ini ada yang missing value tadi ya teman-teman ya. Ini yang harus kita lakukan penanganan nih di sini. Seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menghapuskan data yang duplikat. Nah, caranya kita bisa klik lagi menu notes ini ya. Nah, kemudian di sini kita klik duplicate row filter gitu ya, karena kita akan menghapuskan record atau data-data yang duplikat di sini. Jadi kita akan menghapus baris yang duplikat. Nah, teman-teman bisa ini ambil, drag, klik gitu kan, drop ke sini gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman akan melihat ada ini ya. Ini kan
ada tanda panah masuk ke notes ini. Nah, artinya ini input datanya nih. Input datanya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah menghubungkan, itu di sini aja ya. Nih. Menghubungkan file reader Excel reader tadi ke sini, teman-teman. Nah, ini kita sambungkan, ambil dari file table ini. Nah, jadi di sini data mentahnya ada sebanyak 6120 ya, teman-teman ya, dengan jumlah kolom 20 nih. Di sini kita sambungkan. Nah, kemudian kita ingin menghapuskan data customer yang ganda gitu ya. Nah, berarti ketika dikonfigurasi, nah ini teman-teman bisa klik 2 kali ya, ini jangan langsung di running karena kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu nih. Nah, ini kita klik 2 kali, ya kan? Nah, di sini kita melakukan pemilihan kolom-kolom yang akan kita perhitungkan dalam penghapusan baris, gitu ya. Nah, di sini kita lihat data duplikatnya itu berdasarkan customer ID-nya, teman-teman. Nah, berarti seluruhnya, jadi yang di-include ini hanyalah data customer ID aja. Yang lainnya silahkan dipindahkan ke exclude. Nah, cara simpelnya, cara cepatnya, nah ini kita pindahkan dulu ke sebelah kiri dengan klik button yang paling bawah ini ya. Terus kita pilih yang customer ID nih, kita pilih, terus kita pindahkan ke sebelah kanan, ke include. Nah, seperti itu. Jadi pastikan yang di-include ini hanyalah yang customer ID, karena kita akan menghapus data duplikat berdasarkan ID customer-nya saja. Nah, kemudian di sini, di bagian duplicate handling, ada pilihan seperti ini ya, ada meremove data duplikat ataupun tetap menyimpan data duplikat tersebut. Nah, di sini kita akan menghapus data duplikatnya ya, teman-teman ya. Kita akan menghapus data duplikatnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan nih. Baris yang mana yang akan dipilih untuk kasus data duplikat. Nah, di sini kita pilih data yang terakhir ya, teman-teman ya. Anggapannya si customer itu dia ada salah input di yang pertama, di record yang pertama, kemudian dia update lagi dengan mengisi form lagi misalnya gitu ya. Berarti data yang kita ambil adalah data yang terakhir, bukan data pertama. Nah, selanjutnya itu saja yang perlu kita setting. Untuk yang di performance ini tidak perlu kita ubah lagi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik apply and execute ini. Ya, jadi nanti dia akan langsung dijalankan. Artinya sudah dijalankan. Di sini akan muncul warna hijau ya, teman-teman ya. Warna hijau. Nah, jadi di sini data duplikatnya sudah hilang ya, teman-teman ya. Jadi yang awalnya datanya berjumlah 6120, nah ini kita sudah hilangkan duplikatnya. Jadi data terbaru jumlahnya 6000 nih. Ya, jumlahnya 6000. Nah, kalau yang sebelumnya jumlahnya 6120. Seperti itu. Nah, ini kita sudah menduplikat udah menghapus data yang duplikat gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan atau mengecek missing value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih ada yang missing ya. Masih ada yang tanda tanya nih. Nah, kita pilih, kita klik lagi notes missing value di sini. Search missing. Nah, nanti muncul di sini missing ya. Nah, pastikan karena di sini ada banyak notes missing value. Nah, yang kita pilih adalah yang ini, teman-teman. Missing value
biasa ini ya, bukan yang apply ataupun column filter. Kita pilih yang ini. Kita letakkan di kanan nodes duplicate itu tadi, duplicate row filter. Nah, kenapa di kanan? Nah, karena kita akan melanjutkan memproses data yang sudah di cleansing duplikatnya tadi, teman-teman. Ya, jadi kita sambungkan dari nodes duplicate row filter, kita sambungkan ke missing value di sini. Nah, gitu ya. Nah, walaupun di sini tandanya kuning, tapi kita jangan langsung run. Kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, kita double klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau datanya sifatnya number atau integer, kita mau melakukan apa nih di sini? Gitu kan? Kita penanganannya mau apa? Apakah mau menggunakan fixed value, pun most frequent value gitu ya, atau moving average, ataupun next value, ataupun previous value. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, di sini untuk yang number lebih cocok kita gunakan rata-rata, teman-teman ya. Kenapa bukan do nothing? Kalau kita lakukan do nothing, berarti kita tidak melakukan apapun terhadap data missing tadi. Seperti itu. Kalau maksimum, berarti dia memilih data atau nilai maksimumnya. Kalau min melihat nilai rata-rata, median nilai yang paling sering muncul gitu ya. Nilai tengahnya. Kalau minimum nilai yang paling sedikit atau nilai yang paling rendah. Kalau most frequent value nih modusnya ya, nilai yang paling sering muncul. Kalau moving average berarti nilai moving average-nya. Kalau next value dia akan mengganti dengan nilai setelahnya gitu ya. Misalnya dia di baris ke-5, berarti dia mengambil nilai di baris ke-6. Seperti itu. Kalau previous value dia mengambil nilai dari baris sebelumnya. Kalau misalnya dia di baris ke-4, berarti data yang diambil adalah data di baris ke-3. Nah, kalau remove row berarti kita menghapus. Kalau rounded mean berarti kita membulatkan nilai rata-ratanya. Seperti itu. Nah, yang kita gunakan adalah yang min ya, atau rata-rata di sini. Kemudian kalau untuk date and time, nah di sini kita untuk date and time ada pilihan apakah kita mau menggunakan next value, previous value, ataupun remove row. Nah, di sini kita pilih yang remove row aja, teman-teman ya. Bismillah. Siapa itu bocor tuh? Nabila bocor, Nabila. Oke, itu saya remove karena berarti nggak memperhatikan praktikum ya teman-teman ya. Cuma dihidupkan aja tuh, karena saya panggil-panggil nggak respon. Nah, karena mengganggu Ibu, maaf konsentrasi. Bu. Ibu maaf Bu, Siapa itu? ini saya Nabila Bu. Soalnya dari tadi saya ngikutin praktikum ini Bu, cuma karena jaringannya nge-lag, jadinya dia error sendiri Bu. Tadinya dia nggak nge-lag Bu, jaringannya nggak ada. Oke. Ya Bu. Maaf ya Bu. Oke, selanjutnya kita yang string ya, untuk tipe data yang teks atau string. Nah, di sini ada pilihan apakah tidak melakukan apapun atau do nothing,
apakah mau menggunakan fixed value, most frequent value, atau modusnya ya yang paling sering muncul, menggunakan next value, previous value, ataupun remove row di sini. Nah, di sini kita gunakan yang most frequent value atau nilai yang paling sering muncul gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang number yang tipenya float. Nah, ini sama pilihannya dengan yang number integer. Ada fixed value sampai ada rounded mean gitu ya. Nah, di sini untuk yang tipe datanya number kita gunakan rata-rata juga. Nih ya, kita gunakan yang mean. Kemudian untuk yang di tab lainnya kita tidak lakukan apapun di sini teman-teman. Kita setting yang di bagian defaultnya aja. Nah, setelah itu kita klik OK atau apply boleh. Nah, kita klik execute di sini ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya dengan cara mengklik notes sebelumnya nih, duplicate row filter. Nah, ini kan masih ada yang tanda tanya ya teman-teman ya. Misalnya di baris kedua dia city-nya masih kosong gitu ya, ataupun data pertama device tab-nya nggak ada nih. Nah, setelah kita lakukan penanganan missing value, nah datanya sudah terisi tadi ya. Jadi yang kolom kedua dia city-nya di mana ini? City-nya menjadi di Balikpapan nih, digantikan dengan nilai yang paling sering muncul tadi ya. Kemudian di device type-nya juga tadi digantikan dengan nilai yang paling sering muncul. Seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kita hapus juga, tapi supaya datanya tidak terlalu banyak berkurang, kita gantikan dengan seperti tadi. Untuk yang teks kita ganti dengan most frequent value. Kemudian untuk yang sifatnya number kita ganti dengan nilai rata-rata. Nah, kalau misalnya di tanggalnya kosong baru kita hapus datanya gitu ya teman-teman ya. Nah, karena di sini jumlah datanya tetap 6000, berarti tidak ada data missing di kolom send up date ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan apa nih? Saya lihat dulu catatan yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan deteksi outlier, teman-teman. Nah, tadi untuk deteksi outlier kan ada dua ya caranya ya. Ada dengan melihat nilai z-score-nya dan juga ada yang melakukan perhitungan IQR-nya atau menghitung dari nilai kuartilnya. Nah, yang pertama kita coba melakukan perhitungan z-score ya. Caranya dengan menambahkan nodes ini, numeric outlier, teman-teman. Nah, berarti teman-teman bisa cari di sini numeric outlier. Nah, ini numeric outlier ini dipindahkan ke sini. Nah, disambungkannya kemana? Sama, kita sambungkan ke node terakhir ya, karena ini kan yang sudah clean ya, sudah lebih clean dibandingkan dengan yang sebelumnya nih. Missing value sudah kita tangani, jadi kita hubungkan dengan node missing value untuk numeric outlier-nya. Nah, terus kita double klik untuk settingnya ya teman-teman ya, double klik. Nah, di sini yang kita lakukan adalah apa tadi di sini? Kita mau mendeteksi outlier berdasarkan nilai angkanya ya teman-teman ya. Untuk yang sifatnya teks di sini akan otomatis tidak terbaca.
yang terbaca adalah kolom-kolom numbering gitu ya. Nah, tapi di sini untuk yang customer ID, kolom customer ID dan kolom churn itu tidak kita include kan. Jadi teman-teman silahkan pindahkan dua kolom ini. Kalau tadi kan ada di sebelah kanan ya. Nah, kita pindahkan ke exclude. Nah, caranya, nah teman-teman klik customer ID ini, kemudian klik tombol ke kiri ini teman-teman. Seperti itu. Begitu juga dengan yang churn ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan nah ini untuk yang general setting tidak usah kita ubah ya teman-teman ya. Kita biarkan default seperti ini. Jadi untuk interquartile range-nya tetap di 1,5. Untuk yang quartile calculation, nah di sini kita gunakan yang L6. Kemudian untuk outlier treatment, nah di sini ada pilihan gimana kita menangani data outlier ya. Apakah data outliernya mau dihapus atau kita mau menggantikan nilai outlier ataupun meremove yang non outlier seperti itu. Jadi di sini ada pilihannya nih. Nah, yang kita lakukan terhadap data outlier kita akan remove gitu ya. Kita akan remove data outlier-nya nih di sini. Kemudian ini kita pilih. Nah, jadi di sini di apply itu bisa kita memilih treatment-nya untuk seluruh outlier ataupun outlier yang ada di bawah batas terendah ataupun yang di atas batas teratas ya. Kita bisa pilih untuk penanganannya mau di mana. Nah, di sini kita pilih yang outlier dulu ya teman ya. Nah, sebenarnya di sini data outlier itu nggak mesti buruk ya teman-teman ya. Bisa jadi kita harus tahu dulu nih tipe datanya atau kolom itu seperti apa. Nah, bisa jadi di situ ada yang monthly income itu yang berbeda sendiri gitu kan. Misalnya dari data yang kita miliki, range pendapatan itu ada di 5 hingga 10 juta gitu. Tapi ternyata ada customer yang income-nya itu misalnya 2 juta gitu kan. Walaupun itu outlier atau tidak seperti data yang lain, itu belum tentu data yang buruk teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu kriteria data tersebut seperti apa. Seperti ya. Nah, selanjutnya kita klik OK ya. Teman-teman bisa klik OK. Kemudian dia nanti bisa di run ya. Bisa di run. Titik numeric outlier-nya bisa dibuat di sini. Jadi kita customer ID dan juga usernya kita include. Kemudian jangan lupa apply-nya juga diklik. Kita pilih apply-nya yang all outlier. Treatment option-nya kita ganti dengan remove outlier ya. Kemudian kita klik OK di sini ya. Terus klik execute. Nah, di sini bisa kita lihat dari yang tadi data hasil penanganan mesin itu kan ada 6.000 ya teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan
atau pengecekan layar dengan Z4 di sini, dia datanya menjadi 5.198 nih. Jadi berkurang ya. Jadi ada data outlier sekitar berapa itu? 900 800 ya berarti. Seperti itu yang Z-core. Nah, selanjutnya ini yang lebih panjang lagi nih teman-teman, untuk penanganan atau pengecekan outlier dengan IQR lagi, dengan perhitungan kuartil. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini untuk perhitungan atau mengecekkan layar dengan IQR, kita akan menggunakan rumus ini teman-teman. IQR sama dengan kuartil 3 kurang kuartil 1, gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung batas bawahnya nih, range bawah dari data tersebut gitu ya. Kita hitung dengan Q1 kurang 1,5 dikali nilai IQR-nya. Nah, untuk batas atas kita pilih, kita hitung dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, seperti itu. Nah, ini tadi. Nah, kita balik lagi ke nickname-nya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan perhitungan Q1 ya teman-teman ya. Kita hitung dulu nilai Q1-nya. Nah, caranya teman-teman silahkan tarik cari notes yang namanya group by. Group by. Kemudian teman-teman sambungkan dengan missing value tadi ya. Ini dari missing value kemudian disambungkan ke group by sini. Kemudian nanti klik 2 kali group by-nya. Kemudian kita setting untuk bagian grup, tidak usah kita tambahkan kolomnya ya di sini. Nah, yang kita lakukan perhitungan itu ada di setting, kemudian manual aggregation. Nah, jadi kita mau menghitung nilai kuartilnya di sini ya. Seperti itu. Nah, yang kita include-kan, yang kita tambahkan di sini itu adalah kolom-kolom yang sifatnya numerik, teman-teman. Saya buatkan di sini ya. Ini kita pilih group by. Kita sambungkan dengan missing value. Kemudian double klik setting, kemudian kita pilih yang ini manual aggregation. Nah, kan tadi kosong seperti ini ya. Nah, kita tambahkan yang tipe datanya adalah PD ini ya teman-teman ya, yang sifatnya numeric nih, bukan yang string. Tapi untuk customer ID ini tidak kita hitungkan kuartilnya, karena dia sifatnya sebagai identitas ya, ibaratnya seperti NIM gitu kan, kita tidak perlu mencari nilai dari
kuartil 1 dan juga kuartil 3-nya. Nah, ini kita tambahkan untuk age, monthly income, spending score, credit utilization, debt to income ratio, purchase last 6 month ya, ini kita juga tambahkan. Ini juga kita tambahkan. Ini juga, ini, gitu kan. Kita klik button add ini teman-teman. Seperti itu. Untuk yang churn ini nggak usah karena sifatnya untuk memprediksi atau menggolongkan customernya nanti. Jadi kita tidak perhitungkan kuartilnya. Kemudian di sini satu-satu kita ubah nih. Kan kita akan menghitung nilai IQR-nya ya. Nah, di sini aggregation-nya kita ganti menjadi kuantil ya. Kuantil. Nah, ini kita ganti semua ya jadi kuantil. Nah, nih. Kuantil ini juga. Nah, kuantil ini. Nah, ini masih produk dia. Kuantil. Nah, sudah. Nah, selanjutnya parameternya ini kita ganti teman-teman ya. Nah, karena kita akan menghitung nilai Q1-nya, parameternya kita ganti menjadi 0,25 teman-teman. Sini ya, 0,25. Untuk basic kita pilih ya, kalau yang advance nggak usah kita setting. Kuantilnya silahkan diganti semuanya menjadi 0,25 karena kita akan menghitung Q1-nya nih. Nah, setelah itu, setelah semua parameternya diganti menjadi 0,25, kita klik button OK atau apply ya. Nah, selanjutnya kita execute. Nah, supaya Ibu, oke. Ibu maaf Ibu, boleh pelan-pelan nggak ya Bu? Kurang pelan di mananya tadi tuh, Dek? Masih ngubah kuantilnya Bu. Oke ya. Ya, ubah dulu lah ya. Saya tunggu ini. Nah, ini ubah jadi kuantil. Parameternya ganti jadi 0,25 semuanya.
Sudah, Bu. Oke, nah selanjutnya kita oke tadi ya. Diokekan. Nah, ini supaya teman-teman ingat ini tadi ngitung apa. Nah, di sini bisa tambahkan komen nih. Komen, tuliskan Q1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Oh ya, kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa ya. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dia akan membaca atau memberikan kalkulasi dari perhitungan Q1 tadi nih. 0,25 quantile age gitu ya, sampai dengan 0,25 quantile siapa ini? Nah, satisfaction apa ini tadi? Satisfaction score. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Q2-nya, Q3-nya ya. Teman-teman paham nggak yang dimaksud dengan Q1 sama Q3? Paham nggak? Saya berikan ini ya ilustrasi ya. Nah, misalnya ini ada range data gitu kan. Nah, ini ada range data.